Paten salajengipun nenggih tausiah ugi donga pamuji ingkang badhe dipun salerani panjenenganipun Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Dumateng ingkang hormaten panjenenganipun Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani kula semanggaken saged sugeng kati nuwun matur nuwun. Baik hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama kita simak tausiah dan juga pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, terkhusus kedua mempelai dan keluarga besar kedua mempelai, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah rahimakumullah, ayat paling populer kalau di acara walimah adalah seperti yang tadi dibacakan oleh qari, juga saya kutip di awal, surat Ar-Rum ayat 21, yang juga biasanya termuat di dalam serat undangan ulum pernikahan, adalah ayat yang paling tepat ketika kita berbicara tentang pernikahan atau rumah tangga, bahwa bagi orang-orang beriman rumah tangga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang disandingkan dengan penciptaan langit dan bumi, disandingkan dengan penciptaan manusia, disandingkan dengan perbedaan warna kulit dan bahasa, disandingkan dengan pergantian siang dan malam. Tapi Allah kemudian mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu menjadi tanda bagi yang mau berpikir. Bagi yang tidak mau berpikir, boleh jadi rumah tangga hanya bencana dan malapetaka. Rumah tangga hanya menjadi beban dan persoalan. Rumah tangga hanya dianggap sebagai kos biaya yang sangat membebani. Tapi bagi orang yang mau berpikir, keluarga, rumah tangga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman. Ada yang menarik pada ayat tadi, di mana 3 kalimat populer Allah menyebutkan dengan kata-kata litaskunu ilaiha. Ketika Allah menyebutkan an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan untuk diri kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Ini sekaligus isyarat kalau ada yang menikah dengan binatang, itu bukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ada yang menikah dengan robot, itu juga bukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga kalau ada yang menikah dengan sesama jenis, ini bukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah menciptakan untuk kita pasangan dari jenis kita sendiri, pasangan
atau lawan, zawaj, ya, itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah menyebutkan litaskunu ilaiha. Jadi terpisah antara sakinah, ya, dengan ayat setelahnya di mana Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah akan menjadikan di antara kalian perasaan mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan antara mawaddah dengan rahmah? Para ulama menjelaskan mawaddah itu cinta istri kepada suami, sedangkan rahmah itu cinta suami kepada istri. Mawaddah itu cinta dari yang kecil kepada yang besar, sedangkan rahmah cinta dari yang besar kepada yang kecil, dari atasan kepada bawahan. Motif mawaddah adalah karena ada pengharapan. Maka secara umum ada yang mengatakan cinta istri kepada suami itu cinta karena, sedangkan cinta suami kepada istri cinta walaupun. Berat nggak itu Pak? Cinta walaupun Pak, ya. Cinta walaupun ini berat sekali karena seorang suami harus tetap mengayomi, menafkahi, mendidik, membina, bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada istrinya. Sedangkan istri sangat wajar ketika dia mencintai suaminya karena dia mengharapkan sesuatu pada suaminya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa mawaddah warahmah bisa terjadi antara keduanya. Artinya seorang laki-laki juga punya mawaddah, seorang istri juga bisa punya rahmah, ya. Dan rahasia kenapa kok kalimat mawaddah diletakkan di awal, karena memang hampir setiap kita pada saat jatuh cinta, pada saat ingin berumah tangga, motivasi atau dorongan yang muncul itu dorongan mawaddah. Saya yakin Mas Farid nih, ya, dengan Mbak Lika ketika punya rasa suka, rasa cinta, itu pasti dorongannya adalah mawaddah, yaitu rasa cinta karena mengharapkan sesuatu kelebihan dari calon atau dari pasangannya, ya. Jarang ya ada orang nikah itu, kenapa kamu kok nikahi dia? Ya karena dia sakit-sakitan, dia jelek, dia pendek, dia miskin, dia bodoh, dia nggak sekolah. Itu sangat jarang. Hampir mayoritas kita kalau mau menikah, entah kekayaan, entah kecantikan, entah pekerjaan, entah posisi dan jabatan, entah akhlaknya, entah tubuhnya, pokoknya sesuatu yang sifatnya adalah kelebihan dan keutamaan. Namun Bapak Ibu sekalian, fakta yang kemudian terjadi di lapangan setelah kita menikah sekian waktu, boleh jadi dan pasti yang tua pasti, yang muda pasti akhirnya menua. Yang tadinya kuat gagah perkasa akhirnya mulai lemah tak berdaya. Yang tadinya masih mampu bekerja akhirnya pensiun atau PHK. Yang tadinya mungkin badannya sehat segar bugar sekarang sudah sakit-sakitan, rintih dan tak berdaya. Yang tadinya cantik jelita sudah mulai keriput wajahnya. Yang tadinya rambutnya hitam legam akhirnya putih beruban. Nah pada saat seperti itulah dibutuhkan cinta rahmah, cinta yang muncul karena kasihan, cinta yang muncul karena ingin mengasihi, ada rasa kasihan, bukan lagi kemudian berharap. Dan inilah fase yang barangkali bapak-bapak, ibu-ibu terutama di usia 40-50 tahun ke atas, nampaknya yang tersisa pada pasangan kita adalah cinta rahmah, cinta yang muncul karena rasa kasihan, cinta yang muncul karena ingin membalas kebaikan-kebaikan, ya. Saat tua-tuanya pasangan kita, dulu kita pernah muda bersama. Mungkin kondisi sekarang sudah tidak sekuat waktu di awal menikah, tapi bagaimanapun ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang penting khusus buat Mas Lika dan Mas Farid dan Mbak Lika, ya. Bapak Ibu sekalian,
Apa rahasianya dalam Al-Quran? Allah tidak pernah menyebutkan kata-kata mahabbah, cinta. Yang ada adalah mawaddah warahmah. Ini perlu kita pahami. Ternyata dalam menikah tidak perlu yang namanya mahabbah. Padahal Allah menyebutkan kata-kata yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Tapi kenapa dalam hubungan rumah tangga tidak ada kata-kata mahabbah atau kata-kata cinta? Yang ada adalah mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Maka di sini ada isyarat bahwa dalam menikah kadang-kadang tidak perlu pakai cinta. Bahkan secara ekstrim saya boleh katakan suami tidak wajib mencintai istri, Mas. Yang wajib mengasihi dan menyayangi. Karena cinta itu syai'un la yumlak, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Maaf bapak-bapak, misalnya Anda masih punya rasa dengan mantan, itu nggak dosa selama nggak diungkapkan, nggak diekspresikan, nggak dinyatakan, nggak dimunculkan. Jenengan nggak punya rasa cinta sama istri, itu boleh kok. Yang penting mengasihi dan menyayangi, ya. Walaupun Anda nggak cinta, tiap hari tetap ngomong I love you, itu bagus kok. Istri tetap seneng kok, gitu kan ya. Yang penting jangan diomongin. Aku tuh blas nggak punya rasa cinta padamu dari sejak awal nikah. Nah, itu nggak boleh, karena sudah diungkapkan, ya. Rasa di dalam hati kita tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa dimatikan. Yang bisa kita kendalikan adalah ucapan dan perbuatan, termasuk tulisan tangan. Ini ya. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mengharuskan seseorang itu punya rasa cinta untuk menikah. Maka ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, kalau aku punya anak gadis, dengan siapa dia dijodohkan? Kata beliau, jodohkan dengan laki-laki soleh. Sebab kalau dia mencintai putrimu, dia akan memuliakan. Tapi kalau dia tidak mencintai, maka tidak akan mendolimi dan tidak akan menelantarkan. Ini ya, ini satu prinsip penting. Suatu saat cinta kita sebagai suami kepada pasangan kita mungkin pudar, bahkan hilang. Itu tidak dosa, tidak salah, tapi tetap wajib untuk mengasihi dan menyayangi, menyantuni, memberi, melindungi, tidak boleh mendolimi. Inilah prinsip penting. Walaupun kita sudah tidak punya rasa, tetapi kita diberi kemampuan untuk mengendalikan diri kita sehingga kita tetap mawaddah warahmah. Disitulah rahasia kenapa dalam Al-Quran tidak ada kata-kata mahabbah untuk hubungan suami istri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, pesan saya khususnya kepada kedua mempelai bahwa Allah sudah menjadikan ya pernikahan ini sebagai batu ujian kehidupan yang paling besar. Ketika Rasulullah sahabat Umar bertanya, siapa yang hafal tentang hadis fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, fitnah yang paling besar nomor satu adalah istri, nomor dua anak, nomor tiga harta, baru nomor empat adalah tetangga. Maka Allah kadang menyebutkan dalam Al-Quran bahwa pasangan kalian itu musuh bagi kalian. Namun kemudian Allah mengatakan wa in ta'fu, kalau kalian suka memaafkan, wa tasfahu, jangan marah-marah dengan pasangan, wa taghfiru, dan mengampuni semua dosa kesalahan, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, tamu undangan yang berbahagia, demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
Allahumma alif qalbahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama allafta baina Sarah wa Ibrahim wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama allafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa min zurriyatina min ibadikas salihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikas syakirin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was salihin. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibat innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Al-Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani yang telah memberikan tausiah dan juga pembacaan doa. Semoga nasihat pernikahan atau tausiah dan juga pembacaan doa bisa mengantarkan kedua mempelai untuk Dokter Lika dan juga Dokter Farid dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT untuk membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai generasi-generasi yang berkualitas, berakhlak mulia untuk melanjutkan cita-cita mulia dari keluarga.